Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai di Kampung KDM dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Kampung Haji. Nah, ini perjalanan ke Kampung Haji ya. Ini adalah jalan Sukabumi yang baru dibangun ya. Dan jalannya ya sangat batu kerikil ya. Lagi dibangun ya. Ini pembangunan dari tim Jabar Istimewa atas arahan Bapak Aing. Ini jalan menuju Kampung KDM ya, yang tadi kita lalui. Ini jalan menuju pulang, jalan menuju jalur utama seperti ini. Nah, sudah ada perbaikannya, nggak tahu akan diaspal atau dicor. Tapi mantep ya, pembangunannya di mana-mana ya. Ini lagi perbaikannya, selokannya, baiknya. Dan Pak, tuh tanah ini dijual tuh, luas tanah 375 meter. Ini murah banget ya, 100 meter harganya 10 juta ya. Murah banget ya. Nah, kalau teman-teman punya uang ya bisa investasi di sini ya. Biarkan jalan raya terang dengan lampu PJU-nya. Biarkan gedung sate gelap karena dana listriknya dipotong 75%. Itu pilihan. Nggak ada masalah bagi saya. Yang penting rumah rakyat terang, gedung pejabat gelap. Tetapi di dalam kegelapan itu ada hati yang terang. Kita harus mahal. Mahal apa? Mahal dalam sikap pengambilan keputusan. Apa itu mahal pengambilan keputusan? Pengambilan keputusannya itu diambilkan pada narasi akademik. Negara yang terlalu longgar, tidak ada satupun yang maju. Semua orang boleh masuk tanpa diseleksi. Investasi yang serba dimasukkan nanti juga akan terjadi kehancuran. Investasi ke Jawa Barat harus selektif. Investasi yang memiliki implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi kita tidak care terhadap investasi yang melahirkan kehancuran ekosistem. Saya nggak mau. Nanti lari semua orang. Yang bikin baunya satu industri, tapi seluruh kawasan itu lari semua. Tidak nyaman punya tetangga. Belajarlah dari Singapura. Mohon maaf, ketika masuk ke bandara Singapura, turun dari pesawat, hampir rata sama orang gemeter. Takut apa? Takut tidak lolos di pemeriksaan keamanan bandara. Ketatnya luar biasa. Teman saya, namanya 2 paragraf, itu ditahannya 2 jam, dicurigai sebagai teroris. Namanya 2 paragraf. Pertanyaannya adalah, apakah Singapura dengan pengetatan di bea cukai bandaranya, pengetatan di imigrasinya, membuat Singapura kehilangan tamu? Tidak. Amerika berat banget melewati imigrasi Amerika itu. Mendapat visanya juga ngantri. Apakah Amerika kehilangan orang datang? Tidak. Ingat, semakin jual mahal, semakin orang datang. Semakin jual murah, maka semakin orang tidak mau datang. Saya contoh, semakin mengobral diri, maka semakin tidak ada yang beli. Semakin menahan diri, maka semua orang penasaran. Kaum playboy itu akan mengejar perempuan yang tidak menjual diri, tapi menahan diri. Dan pada akhirnya akan mengejek perempuan yang dia tidak bisa menahan diri. Predator kita dalam dunia industri juga banyak. Ada yang betul-betul didasarkan pada kepentingan bisnis, ada yang tidak didasarkan pada kepentingan bisnis. Ada yang datang ke Indonesia bawa narkoba, ada datang ke Indonesia bawa virus, ada datang ke Indonesia bawa bom, ada datang ke Indonesia dengan ragam pikiran. Semakin banyak orang yang datang ke Indonesia tanpa seleksi, maka orang yang punya kepentingan baik, mereka tidak akan mau datang. Tetapi semakin kita selektif, semakin kita bisa menseleksi dengan baik, maka semakin banyak orang yang datang. Rumah yang ketat penjagaannya akan dipandang banyak orang. Rumah yang terlalu terbuka setiap orang datang, pada akhirnya akan ditinggalkan oleh banyak orang. Ini prinsip dasar. Jadi kita boleh ngundang investasi, tapi kita tidak boleh jual diri. Ini yang penting. Nah, lanjut ke bawah ya, di jalur utama Sukabumi Sagaranten. Ini jalurnya ya, bagus banget ya. Melintang tangga jauh. Ini adalah jalur utamanya Sukabumi Sagaranten. Bismillahirrahmanirrahim. Urang teh kudu jujur yang sudah tetes teu aya. Tos bubar. Disaprakna kerajaan Pajajaran bubar.
kan tos aya di nu laguna ge kan Paranggo Katari Kolot teras Mandala Wangi Ngaleungit kan eta ya. Saprak Sunda bubar terakhir anu nyangking amanah kerajaan Sunda teh pan Sumedang Pangeran Besan Ulun anu di Pasihan di Serenan Mustika Binokasih anu beratna 10 kg emas murni. Mustika Binokasih 10 kg emas murni teh nandakeun yen kerajaan Sunda teh berat beungeut. Mantaknya puseurna di Pakuan Pajajaran simkuring muter di Bogor ayeuna hampir waungi. Ya kapenda kunaon dipuseur di Bogor sabab Bogor teh tanah nupang subur-suburna. Sagala tangkal hirup, sagala lauk aya, dugi ka emas-emas ge aya. Kadituna tiasa sistem ngawangun Tatar Sunda teh kan tadi. Putra pitu 3.000 saudak begawan sawidak 5 urang Sunda teh gumantung kana gunungna. Gunung kanu susukan, susukan kanu walungan, walungan jadi bendungan. Sistemna ieu Sunda teh sistem perairan. Manteke ngaran di Sunda pasti cai. Eta keyakinan aja teh aya tok kritik simkuring ka urang Sunda atau kritikna naon kunaon sih ayu urang ai cai di lemur batur ku urang disucikeun ai cai di lemur ku urang dikotoran kan dieu. Nah di saprak kerajaan Sunda bubar geusan ulun masihkeun ka kawasan ka putrana ku putrana diserenkeun ka Mataram. Saat diserenkeun ka Mataram tata kebudayaan Sunda dirombak. Ngawitan aya Raden teh kan desa warisan budaya Sunda. Janten upami aya di Tatar Sunda ngakeun menak Sunda Raden, sanes eta menakna Mataram. Oh eta teh Mataram masih yang kakawasaan ka tiap daerah, jadi pamimpin di wilayahna masing-masing, dipasihan gelar Raden tapi masna teu dibikeun. Pan Raden mas di. Satos eta tata titi Sunda dirombak. Janten Jawa. Nah, tapi ka budaya ge unak usuk basa nu tadi kasulureun kasahanapeun eta sanes Sunda eta Mataram urang Sunda mah ngomong sapokna ngadek sacreknya jadi teu aya tingkatan bahasa. Sudah dingin aja. Pesan pelutan motornya tuh ada apa nih motor. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Anda tidak mencintai Indonesia. Anak-anak muda mulai posting di media sosial, mereka menggugat Pak. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundung, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan di mana. Kenapa? Ini problem bangsa. Ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Saya punya hitungan ekonomi, pembabatan hutan berapa triliun, dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan baru, bangun, diinjek lagi sama toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung dimusrikan. Tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia, dianggap ada sikap yang beriman. Pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanah. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Dia menghabiskan waktu hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget, mengenal padi di gadget. Negara lain mengintip kita, kemudian mengunci kita, mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini, orang Indonesia umurnya segini. Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya, semuanya dari saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian, nanti ada penyakitnya ini, ahlinya dari saya, alat kesehatannya dari saya, teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Saya tahu yang begitu.
Kita menjadi bangsa penjual, penghamba. Kita kaya, tapi posisi kita menjadi orang miskin. Mangga diambil dan kita menyembah pada yang mengambil. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya. Orang Indonesia ini paling banyak berdoa, tapi orang Indonesia itu paling banyak bencana. Membabat pohon itu bukan hanya 1 meter, tapi ribuan kubik, jutaan kubik, menimbulkan kesengsaraan, dan itu dibiarkan. Padahal tiap hari kita berdoa pada Allah, kita ingin dijauhkan dari bencana. Lanjut lagi ya. Lanjut ke bawah. Nah ini cuacanya ya begitu sangat syahdu ya, dingin banget, nggak panas ya, nggak hujan, enak ya untuk jelajah. Dan ini nggak tahu jam berapa, mungkin jam 2 ini ya. Jalannya, ih gila, motor apa itu? Indikator bensin tengahnya, harus beli lagi ya. Belum ada pom bensin di sini nih. Tadi kabarnya Kampung Haji itu dari Nyalindung ya, lurus ke sana ke jalan mana ya, ke Sagaranten, bukan ke Takokak ya. Jadi kita harus melewat ke sana. Dan ya ini jelajah yang sangat luar biasa ya di selatan Sukabumi. Dan alhamdulillah ya lancar ya. Alhamdulillah lancar ya. Oke. Ini dulu banyak ini Pak Oga di sini ya, stopin ya. Sekarang alhamdulillah lancar ya. Pembangunannya udah beres. Gak ada yang minta-minta lagi di jalan. Ada yang atur lalu lintas misalnya kemarin. Yuk kita jalan lagi dengan suasana yang sangat luar biasa, indah, tentram, damai. Jalannya sedikit jelek ya, ini nih sedikit ya. Ini kenapa jalan ini bergelombang ya, karena ini pergerakan tanah ya yang labil ya tebingnya. Makanya penanaman pohon itu digalakkan ya sama Bapak Aing, jangan menebang pohon sembarangan karena akan merusak ekosistem, merusak ini ya, merusak tanah, menurut tanah. Jadi kalau tanah ada pohonnya itu akarnya itu menjalar ya, dan akan sangat baik, tidak akan tergerus longsor. Nah seperti bawah itu tuh, ini daerah longsor ini. Rumah juga udah nggak bisa ditempati ya karena pergerakan tanah. Nah sekarang memasuki ke wilayah Sagaranten. Nah di sana tuh Takokak. Nah ini Sagaranten. Nah kita sedikit-sedikit gasnya ya, sedikit-sedikit ngegas ya ke bawah ya. Bismillah ya, lancar.
jaya perjalanannya. Ini dari rumahnya ini kemarin ini rumah zaman dulu itu mungkin kelihatannya arsiteknya dari zaman Belanda itu. Ih, keren banget ya, mulus tikungannya tuh. Mantap ini jalan itu. Pemandangannya keren, cuy. Tuh, ada sawah tuh. Masya Allah, pokoknya mantap ya. Udah sawah nih. Ada yang Bapak Aing nih, membangun Jawa Barat jadi Gubernur Jawa Barat tuh kesalah ini. Bagus, keren. Jabar istimewa, luar biasa. Ya. Iklan ini, iklan. Jadi saya tanya-tanyain di pinggir di mana letaknya kampung haji yang rumahnya bagus-bagus nih. Katanya tidak jauh dari perapatan itu, perapatan Desa Nyalindung, dari jauh. Gila, keren banget nih. Jabar istimewa. Awas ada rusa. Gila, 300 meter. Awas ada rusa. Gimana rusa nih? Awas ada kuda. Oh, di atas, rusa sama kuda. Di atas. Nah, belum ditanya ini kemana ya? Gimana ya hajinya? Gimana? Hajinya belum ditanya ini. Jangan-jangan sampai 12 ke satu rantan nih. Apanya ke 12 nih. Nah, Mamat sudah dilewati. Takutnya 12 woi. Melewati Pamat. Supaya di sini nggak jauh. Ini kampung Rancaorai. Takut 12 euy. Anehnya. Bahaya nih kalau 14-an nih. Tuh, dan sekarang kita lihat ya, yang listrik di sini bagus-bagus ya. Saya tanyain yang mana ya? Nanyain yang mana ya? Aduh. Jangan sampai bablas. Jangan sampai bablas nih. Katanya dekatnya dari sini. Dekat dari sini.
Assalamualaikum Pak. Uningan kampung haji itu Pak? Oh, masih sakilo di dia. Sakilo di pinggir jalan atau ke pinggir paling kanan. Oh sakilo di. Terusnya kan tutupnya budun kita punya. Oh mun. Terus perum dah. Mangga hatur nuhun Pak. Ya, sudah jalan ya. Sudah jalan di jalur Sagaranten loh. Wih, tiangnya tuh, tiang listriknya tuh keren-keren ya. View-nya bagus ya, keren banget. Nanti jalannya ini sebenarnya jalannya belok-belok ya, dan malaman ya pulangnya ke sana Cianjur takutnya kemalaman alhamdulillah ya, udaranya di sini sejuk banget ya, auranya sejuk banget ya, enak di ini, enak dinikmati ya. Katanya jalannya belok-belok ya, belok-belok gitu. Ya kalau misal balik lagi ke sana capek ya. Gila bukitnya tuh. Pakai apa ya? Gunung banget ya. Gunung banget ya. Harusnya ditanami nih pohon-pohon yang keras ya, takut apa nggak jadi longsor ya. Ih keren dia. Jadi di sini tuh banyak ini ya, banyak rumah-rumah makan tuh, banyak spot. Jadi pemandangan ke bawah tuh keren banget tuh, pegunungan ya. Nah, tadi tuh ngomongnya itu di sebelah kanan katanya kampung hajinya di bawah berarti ya, berarti di bawah. Wow, sangat luar biasa ini. Ada yang sudah pakai jas hujan, mungkin hujan di bawah mungkin. Wah, ini nih. Oh, sudah nyampe ya, kawan-kawan. Kampung hajinya itu. Sudah kelihatan dari sini ya. Sudah kelihatan dari sini. Oh, ini ya. Sudah kelihatan. Iya, sip. Di sini kita melihat ini ya, ada Ka'bah ya di tengah-tengah ini, tengah-tengah masjid ya. Disebut Kampung Haji BPKH. Iya, aduh, naon ya. Sok. Kita parkir di sana aja ya. Kita nyari tempat parkiran.